Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan, diambil dari kitab Keluaran pasal 31, ayat 12 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini di hati kita dan menjadi pelaku firman dalam keseharian kita untuk selamanya. Dari ayat-ayat ini, kita dapat belajar beberapa hal penting berkaitan dengan Sabat. Yang pertama, Sabat dikaitkan dengan penciptaan. Tuhan sendiri yang secara khusus menguduskan hari ketujuh sebagai Sabat baginya. Itu bukan berarti Allah tidak berkarya lagi. Itu tidak berarti Allah stop untuk menjaga, memelihara, menopang ciptaannya. Sesungguhnya, ketika Tuhan menyatakan bahwa hari ketujuh, hari perhentian, hari Sabat yang kudus itu, berarti benar-benar hari itu dikhususkan sebagai awal penyataan Tuhan menjaga, memelihara, menopang, memerintah segala sesuatu yang diciptakannya itu agar tetap dalam kondisi baik, teratur, indah, dan memancarkan kemuliaannya sepanjang zaman, sepanjang abad. Atas dasar prinsip Sabat seperti inilah diterapkan pada manusia. Bagian yang kedua, penerapan Sabat pada manusia dikaitkan dengan ibadah. Ibadah yang bersifat komunal, di mana saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk menyediakan diri, berhenti dari pekerjaan rutin selama 6 hari itu. Pada hari yang ketujuh, saya dan saudara diminta oleh Tuhan untuk Sabat, berhenti, menguduskan hari itu, beribadah kepada Tuhan di dalam komunitas bersama, dalam persekutuan, di dalam satu hubungan antara Tuhan Allah dengan umatnya. Yang ketiga, hari Sabat itu berkaitan dengan pekerjaan dan kekhususan hari itu. Dalam 6 hari, saudara dan saya berkarya sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Kemampuan berpikir, menggunakan indrawi kita, dan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada pada anggota tubuh kita untuk mengelola bumi, memelihara bumi, menjaga apa yang diciptakan Tuhan ini, agar melalui pekerjaan itu kita tetap fokus memuliakan Allah dan menikmatinya.
Pada hari yang ketujuh, secara khusus, seluruh orang percaya, seluruh anak-anak Allah, menyediakan satu hari khusus untuk ibadah bersama, persekutuan bersama, memuji Tuhan Allah, menyenangkan hatinya, mendengarkan firman-Nya, bersekutu dengan saudara seiman, untuk sungguh-sungguh menjadi awal dari seluruh aktivitas pekerjaan pada hari-hari berikutnya, sehingga ini menjadi sebuah rutinitas yang bersifat kekal dan dinamis untuk pengenalan kita akan Allah dan untuk pengenalan kita akan diri sendiri dan untuk memperlengkapi kita dalam pekerjaan kita di 6 hari, agar di dalam pekerjaan 6 hari itu ada dasar berpikirnya, ada arah yang dikerjakannya, dan ada struktur yang dipersembahkan bagi Tuhan. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang boleh menyatakan permintaan tidak menyelenggarakan, tidak mengikuti hari Sabat. Jadi hari Sabat merupakan hari yang khusus untuk ibadah dan sifatnya mandatori dari Tuhan. Tidak boleh ditolak, kalau ditolak ada akibatnya yang fatal. Yang menjadi pertanyaan saudara dan saya ialah, apakah hari Sabat itu adalah hari Sabtu? Apakah hari Sabat itu berarti aktivitas apapun tidak bisa dilakukan? Tentu tidak demikian. Hari Sabat yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini diperuntukkan, memang pengertiannya hari ketujuh, hari yang dikhususkan sebagai hari perjanjian kekal bagi orang Israel. Prinsip dasarnya ialah ada hari yang ketujuh dari 7 hari yang disediakan Tuhan, di mana pada hari yang ketujuh itu umat Tuhan secara individu, keluarga, dan komunitas umat Tuhan bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu bersama, saling memberikan salam, dan saling memberikan perhatian dan kepedulian. Ini merupakan hal yang diperintahkan Tuhan bagi Israel dan bagi orang Kristen sepanjang zaman di segala tempat. Lalu mengapa orang Kristen memilih dan menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah bersama? Karena rujukannya pada Sabat yang berkaitan dengan perhentian, tetapi juga sebagai pemeliharaan dan sekaligus satu keadaan yang baru, di mana Kristus sudah bangkit dan menyatakan kemenangan atas dosa, iblis, dan maut. Dan itu adalah hari kemenangan, hari sukacita, hari yang memberikan peristirahatan di hadapan Tuhan. Di mana ada kemenangan, di situ ada sukacita. Di mana ada sukacita, di situ ada peristirahatan yang khusus untuk Tuhan. Tuhan dimuliakan, dan sungguh umat Tuhan menikmati pengalaman bersama Tuhan di hari itu, di hari Minggu itu. Dan ini menjadi hari Sabat bagi orang Kristen, yang tentunya berbeda pada waktunya, bukan seperti tradisi Israel, yang tentunya itu ada benarnya. Dan sekarang kita orang Kristen punya tradisi hari Minggu, yang tentunya ada benarnya. Yang menjadi persoalan ialah kalau konteks pada hari Sabatnya Israel mesti sama persis dengan hari Sabatnya orang Kristen pada saat ini. Tentulah tidak demikian perhitungannya, karena kita tahu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu 6 hari. Dan 6 hari itu kita berkarya, kita bekerja, kita mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada pada diri kita, baik fungsi indrawi, rasio, kekuatan tubuh, dan juga seluruh sistem kehidupan kita.
kita mengoptimalkan kemampuan kita berelasi dengan sesama kita untuk mengelola bumi, memelihara bumi, menjaga bumi, menggali, temukan semua sumber daya yang ada di bumi ini sebagai bagian yang penting dalam ibadah, sekaligus untuk kita menikmati hidup dan kehidupan di bumi yang diberikan Tuhan ini. Setelah 6 hari itu, maka tentulah hari yang ketujuh, Sabat, yaitu hari Minggu. Dan hari Minggu ini berkaitan dengan hari kebangkitan Yesus, kemenangan atas maut, atas dosa, dan atas iblis. Nah, inilah menjadi pijakan dan menjadi alasan mengapa orang Kristen beribadah bersama-sama dengan saudara seiman pada hari Minggu. Bukan melawan kehendak Tuhan Allah, karena memang hari Minggu adalah hari Sabatnya, hari perhentiannya. Sehingga kita bukan orang yang memberontak kepada Tuhan. Kalau kita merujuk hari Sabat pada masa dan zamannya Musa, orang Israel, maka tentunya itu hari Sabat, perhitungan memang hari Sabat. Dan ini menjadi nyata dalam setiap ibadah orang-orang Israel. Hal yang berikutnya adalah, apakah saudara dan saya pada hari Sabat, pada hari Minggu, saya dan saudara tidak beraktivitas apapun? Tentu yang utama dan yang terutama ialah beribadah bersama di gereja lokal masing-masing dengan tata liturgi yang sudah diatur di tiap-tiap gereja lokal, dengan fokus memuji, memuja Allah Tritunggal, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, dan bersekutu bersama. Artinya, benar-benar kita fokus untuk lakukan itu. Selama hari ketujuh, 24 jam itu, apakah kita tidak melakukan hal-hal yang lain? Jawabannya tentu. Kita beraktivitas seperti rutinnya yang lain, pada hari-hari yang lain. Seperti istirahat, tidur, makan, minum, dan tentunya semuanya itu kita persiapkan sedemikian rupa agar ibadah bersama benar-benar ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengisi hati dan pikiran kita dengan firman agar pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kita betul-betul bekerja, berkarya, memiliki arah, memiliki struktur, memiliki sistem yang menyenangkan, memuliakan Tuhan Allah. Hal berikutnya yang menjadi pertanyaan dan pergumulan kita. Pada hari Sabat, ada orang-orang yang perlu mendapatkan nafkah hidup. Entah dia sebagai tenaga medis, entah orang ini sebagai pekerja kasar, dan sebagainya. Yang tak terelakkan untuk tidak dilakukan. Tentulah pada kasus-kasus tertentu, orang-orang Kristen yang berhadapan dengan konteks masyarakatnya yang pluralitas kepercayaan, bangsa atau negara di mana mereka tinggal menghadapi satu sistem politik, ekonomi, budaya yang tidak dapat menghindari untuk bekerja, maka orang-orang Kristen tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, tetapi tidak melupakan ibadah bersama pada hari Minggu itu. Entah kita bersama melakukan ibadah pada pagi harinya, menjelang siang, atau sore harinya, atau menjelang malam. Berikan waktu dan kesempatan yang baik untuk diri beribadah bersama saudara seiman. Hal yang terakhir adalah bagaimana kita memperlengkapi diri, mempersiapkan diri untuk menerima dan mengalami sabatnya Tuhan. Dengan tentunya kita menjaga hidup yang kudus dan memohon belas kasihan Tuhan agar kiranya kita diperkenan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tentunya kita tidak diperkenan untuk terlambat dalam ibadah atau bermain-main dengan apa yang ada kita miliki waktu ibadah. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan itu sehari sebelum Sabat itu kita ikuti. Jadi misalnya, saya dan saudara mau beribadah di hari Minggu, sudah kita tentukan gereja lokal mana tempat tujuan kita ibadah bersama saudara seiman. Kita juga telah menentukan waktunya beribadah.
entah pagi hari atau menjelang siang, atau sore hari atau menjelang malam, maka kita pada hari yang keenam malamnya, kita sudah mempersiapkan tubuh kita, kesehatan kita, bahkan segala yang diperlukan untuk ibadah, agar kiranya kita dilayakkan Tuhan bersama memuji Tuhan. Sehingga kita tidak terlambat hadir dalam ibadah bersama itu, kita fokus di dalam memuji, berdoa, dan mendengar firman, dan ini menjadi bekal yang sangat vital dalam kehidupan kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita di hari Senin sampai dengan Sabtu. Bagaimana dengan saudara-saudara Kristen yang lain yang menyelenggarakan ibadahnya pada hari Sabtu? Maka pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari itu menjadi hari bekerja. Bekerja seperti layaknya kita yang bekerja pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Silakan mengerjakan ibadah itu dengan benar, dengan tepat, seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, apa yang menjadi maknanya dari ibadah ini? Ialah mengingat akan karya Tuhan, penciptaannya, penopangannya, dan penebusannya. Jadi waktu kita beribadah bersama itu, pada hari Sabat itu, pada hari Minggu itu, kita diberikan suatu pemaknaan yang mendalam untuk mengingat dan bersyukur atas penciptaan Allah, providensia Allah, dan terlebih lagi penebusan Allah melalui Kristus. Dengan demikian, saya dan saudara sungguh-sungguh menikmati Sabat bagi Tuhan. Dan dari sini kita mengenal Allah, mengenal diri, dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Sampai akhirnya kita akan bersama-sama, baik orang Israel maupun bukan orang Israel, saya dan saudara dimanapun berada, bagi orang-orang percaya, bagi umat Allah, akan menikmati dan mengalami Sabat di langit dan bumi yang baru untuk selama-lamanya. Artinya, ada Sabat penciptaan, ada Sabat providensia Allah, ada Sabat penebusan, dan ada Sabat yang bersifat kekal. Karena di langit dan bumi yang baru, di Sabat hari itu, kita bersama-sama terus dengan Allah. Dan saudara dan saya, sebagai warga kerajaan Allah, akan terus-menerus selama-lamanya penuh sukacita, memuji Tuhan, berkarya, beribadah, bersanding bersama, mengalami persekutuan bersama, dan di sanalah kita bersukacita bahwa penebusan kita sempurna di sana dan menikmati langit dan bumi yang baru karyanya bagi umatnya. Kiranya kita semakin menghargai dan menghormati dan patutlah kita mempersiapkan diri untuk ibadah di hari Minggu di gereja lokal kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Amin.